80%, 90%, 85%, 95% ya kan. Kalau pakai indikator ini pasti profit. Nah, itu kan. Itu ya, atau judulnya kalau nggak salah adalah indikator ini adalah kunci sukses dalam trading saya gitu kan. Ya itu adalah sebuah clickbait judul ya kan yang sering ada di dunia trading gitu, baik yang dalam negeri maupun luar negeri gitu. Tapi apakah benar itu? Se 80%, se 90, se 95% pasti profit seperti itu? Di sini gitu. Jelas ketika aku melihat grup yang keluh kesah gitu kan, grup-grup di Facebook gitu, ada berbagai cerita rugi ya banyak ya, mulai dari FOMO, mulai dari gak tahu, tapi ada yang menarik yaitu dia udah pakai indikator yang jaminannya 90% pasti profit gitu. Nah, perlu digarisbawahi gitu kan. Ini di sini aku juga nggak ahli, tapi di sini aku juga ingin mengutarakan pendapat gitu yang ya cukup mendalami gitu ibaratnya ya. Walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan kalian mungkin saya juga bisa kalah gitu. Nah, di sini gitu kita harus tahu dulu gitu. Indikator itu pada umumnya ada dua jenis gitu. Yang pertama adalah leading, yang kedua adalah lagging. Sesuai dengan namanya gitu. Leading itu berarti dia ada di depan, lead ya kan di depan. Dia memberikan kejadian, memberikan sinyal sebelum kejadian gitu. Sehingga kelebihannya kita bisa entry lebih cepat, tapi lebih rentan false signal gitu. False signal kalau kalian nggak tahu ibaratnya gitu, dia udah cross gitu, dia udah cross, tapi ya ibaratnya kayak RSI coba. RSI kan contoh leading kan. Cross berarti dia mungkin kalau di oversold mungkin dia akan langsung sell gitu kan, ibaratnya langsung turun gitu atau gimana dan segala macamnya, ibaratnya kayak gitu ya. Sorry, buy ya ibaratnya, sorry, di buy ya, naik itu ibaratnya fall signal lah. Nah, contohnya tadi adalah stokastik, RSI dan Fibonacci gitu, itu untuk leading. Kapan digunakan gitu, jelas sesuai namanya, yaitu ya kalau kalian ingin tahu ibaratnya pembalikan arah itu akan terjadi dalam waktu dekat ya. Jadi gak langsung gitu, contoh stokastik itu tadi cross, ibaratnya golden cross atau dead cross gitu. Apakah langsung berbalik arah? Ya belum tentu gitu, karena dia ibaratnya mengindikasikan kalau akan terjadi potensi. Ingat potensi ya kan, pembalikan arah. Nah, jadi kalau kalian ibaratnya udah posisi buy udah tapi ada golden cross atau sorry ada dead cross gitu, ya nanti kalian harusnya udah tutup posisi gitu karena ada indikasi. Tapi apakah ketika udah cross dia tetap bisa lanjut naik? Jawabannya bisa aja gitu. Contoh di gold pada hari ini gitu, kalau di time frame H4 gitu, ibaratnya di jam 2 gitu, itu kan jam 2 itu ya ibaratnya kalau sekarang ya jam 2-an ya, itu ya kira-kira udah masih golden cross, maksudnya ibaratnya masih di daerah oversold gitu kan. Itu ya tapi belum turun-turun gitu. Itu yang pertama ya. Lalu ada lagi lagging gitu. Lagging itu berarti artinya tertinggal. Dia tertinggal itu ada fungsinya ya kan. Dia mengkonfirmasi pergerakan yang udah ada gitu. Jadi setelah tren terbentuk, dia baru ngasih sinyal gitu. Jelas kelebihan dan kekurangannya adalah kebalikannya gitu. Kalau yang leading gitu, berarti kalian bisa masuk lebih cepat gitu. Tapi memang risikonya false signal. Tapi kalau di lagging, dia kelebihannya kalian udah pasti itu adalah ibaratnya downtrend, udah terbentuk tren baru lah ibaratnya kan. Tapi kekurangannya adalah kalian mungkin entry-nya lebih terlambat dan segala macamnya gitu. Lagging ini contohnya adalah moving average, MACD gitu kan, MACD, dan ya kapan digunakan gitu. Itu untuk konfirmasi kalau kalian ingin follow the trend gitu. Itu setidaknya menurut saya. Nah, kebanyakan seperti itu, tapi sekarang gitu, jujur aja sekarang, itu banyak indikator yang ya ibaratnya kalian bisa nyiptain sendiri gitu. Oh, aku mau yang modelnya kayak gini, aku mau yang kayak gini. Itu bisa sendiri semuanya gitu. Custom lah. Dan itu kalau kalian nggak salah aku ngeliat video di Instagram yang cukup menarik, yaitu yang kayak gini. Kayaknya cuan parah gede banget kan sampai semuanya pada teriak-teriak gitu. Tapi kalau kalian lihat lagi dengan seksama gitu, dia ada di dalam rewind ya, mode replay lah. Itu kan kalau kalian rewind video ini dia tuh masih ada di dalam replay mode di trading view gitu. Dan kalau kalian lihat lagi itu di rentang waktu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit yang mana kelihatan profitnya gede banget, itu pasti lotnya juga gede. Itu yang pertama ya, harus kalian ketahui. Dan karena cepet banget gitu kan. Terus ya sekali lagi dia itu pakai ya ibaratnya sebuah indikator ya kan dan segala macam. Kalau aku ngeliat dari captionnya list kayak gitu ya kan. Kok bisa itu? Gampang di demo tapi sulit di real account gitu.
Sesimpel karena kalian nggak ada tekanan gitu. Yang pertama itu ya, nggak ada tekanan kan, tinggal entry-entry aja gitu. Dan kebanyakan gitu itu denial gitu. Jadi kalau misalkan oh udah dead cross, tapi kalau kok masih naik itu, oh jadi tahan dulu nih kalau bentuknya kayak gini. Oh tahan dulu nih kalau bentuknya kayak gini gitu kan. Nah, nggak sesimpel itu gitu. Dan ya, dan mungkin aja jelas gitu untuk trennya juga ada hoki-hokinya sendiri gitu. Jadi kayak contoh udah di fase-fase breakout, ibaratnya udah di fase oversold ya. Harusnya udah turunnya udah selesai, dia akan naik lagi gitu. Nah, tapi yang nggak segampang itu juga gitu. Kenapa gitu? Nanti mungkin kita bahas ya kan mungkin di menit-menit yang mendatang gitu. Nah, jelas gitu. Namanya indikator itu ya kalau kalian lihat di video-video yang ditunjukin itu yang berhasil aja gitu. Contoh yang kayak di A, B, C mungkin di video yang kalian tonton gitu. Itu mesti yang ditunjukin tuh yang berhasil aja tanpa mereka tahu gitu. Mungkin aja kalau kalian kasih tahu ini cara kerjanya gimana, ini detailnya gimana, mungkin mereka juga gak akan tahu gitu. Apalagi gitu kalau kalian ngelihat gitu, biasanya di YouTuber luar lah ya. Itu kayak oh, episode 1 ini, episode 2 ganti indikator lagi, episode 3 ganti indikator lagi yang semuanya juga 90% akurat gitu. Jadi kalau semuanya akurat ya jadi trader itu mudah gitu. Nah, jadi maksud saya adalah itu kalau gagal gitu ya udah gagal aja gitu. Kalian lihat gagal kenapa? Itu dicatat semua, harus dicatat dulu, di reset gitu kan. Probability yang sebenarnya itu berapa gitu. Itu yang pertama ya. Terus kalian harus tahu cara kerja dari indikator gitu kayak gimana gitu. Contoh, moving average itu ada banyak jenisnya kan. Mulai dari simple, eksponensial, itu juga ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Terus juga ada lagi RSI, stokastik itu juga ada gitu. Kalian harus setidaknya tuh minimal tahu dulu ini cara kerjanya gimana, gimana cara dia mengolah data candle-nya tuh gimana dulu gitu. Baru kalian tahu caranya memanfaatkannya. Ibaratnya kalian udah dapat motornya, punya motor. Ya motor ini ya kalau kalian nggak tahu cara kerjanya gitu kan, hidupinnya gimana, kalian nggak bisa memanfaatkannya juga gitu. Nah, terus kalian seharusnya juga nggak ngelihat satu video aja langsung hajar gitu. Ya kan, satu video nih, ibaratnya nonton di X gitu kan, di channelnya X gitu. Oh langsung nih, langsung praktek, langsung oh hajar gitu. Kalian harus nge-survey dulu nih. Minimal adalah 3 video gitu kan, dari yang indikator sejenis gitu, atau 4 atau lebih bagus gitu kan. Mungkin gitu ada ilmu-ilmu baru yang nggak disampaikan di video pertama tapi disampaikan di video kedua, di video ketiga juga disampaikan yang beda-beda, kan bisa catat dan bisa rangkum gitu, setidaknya lebih akurat gitu kan. Nah, terus yang aku ingin ngomongkan sekarang adalah gitu kan, indikator itu adalah sebagai alat pendukung gitu kan, bukan pembuat keputusan utama gitu ya. Itu adalah tools ya kan, adalah tools atau alat gitu ya. Kalian harus konfirmasi dengan yang lain yang benar-benar udah valid gitu kan. Contoh itu, kalau kalian semua pakai indikator, semakin banyak indikator, apakah semakin profit itu ya? Belum tentu juga. Tapi kalau kalian nggak pakai indikator, nggak apakah juga nggak profit gitu? Juga belum tentu juga kan gitu. Kalau kalian indikatornya semuanya adalah leading ya selesai gitu. Paling semuanya juga sejenis itu sinyal-sinyalnya gitu. Tapi kalau lagging semua ya selesai juga gitu. Nah, semakin banyak indikator juga akan semakin membingungkan ya. Contoh aja gitu. Contoh RSI harus buy gitu, sinyalnya buy. Tapi MACD harus sell gitu. Pilih yang mana coba gitu. Kalau pada awal-awal mungkin kalian pilih oh karena RSI leading gitu kan, jadi aku sell aja nih. Ternyata ditarik naik gitu kan, bener yang kata yang sebelumnya gitu. Terus kalian besok lagi kalau ada di posisi itu gitu kan, wah kemarin RSI nggak profitable nih, jadi aku ikut yang MACD gitu. Ternyata yang bener yang RSI, jadinya kalian juga ikutan ketarik lagi gitu. Tapi ketika cut loss gitu, tiba-tiba ya kembali lagi ke arah RSI gitu. Ya itulah keajaiban cut loss gitu. Nah, terus gitu, kenapa aku ngomong indikator itu sebagai alat pendukung ya, bukan keputusan utama ya kan? Yang pertama adalah kalau kalian menilai secara logika ya kan. Apakah ketika orang yang punya mungkin dana 1M, 2M, 3M gitu, yang entry langsung banyak gitu, yang udah ahli, apakah hanya dengan modal indikator aja gitu? Pasti enggak, pasti ada analisis lain yang dari luar baru masuk ke dalam gitu. Jadi top down analisisnya ada gitu. Jadi dia dikonfirmasi, oh kayaknya ini aku nggak apa ya, ibaratnya secara teknis aku nggak entry dulu gitu. Contoh mungkin dia analisis dari news dulu nih kalau dari forex ya kan. Oh contoh eh dari misalkan inflasinya meroket gitu kan, inflasinya meroket berarti buruk untuk US dollar, berarti kan bagus untuk gold atau XAU USD. Nah kita lihat di chartnya gitu, oh chartnya masih oversold nih, dia ada potensi ingin menjual gitu kan, kita harus nunggu cross, nah itu baru bisa gitu. Nah, nggak langsung kayak
Terus dia juga ada penurunan tajam gitu kan. Nah, kayak gitu juga bisa gitu. Tapi dalam segala tren yang lebih besar dia naik. Nah, kayak gitu-gitu analisisnya juga oke gitu setidaknya ya kan. Nah, karena gitu kalau kalian lihat mungkin institusi-institusi yang gede gitu, mungkin kalau kalian pakai ya berbagai metode ya kan kayak SMC, inner circle trader dan segala macam gitu kan, yang smart money concept, sorry, smart money concept gitu kan. Apakah hanya dengan dead cross aja gitu, orang yang punya dana 1 triliun, 1 miliar dolar gitu, atau mungkin golden cross dari antara MA yang lebih kecil ke MA yang lebih gede dia langsung entry gitu, ya bangkrut mereka, pasti mereka juga ada analisis yang lain gitu. Jadi makanya gitu harus pakai otak kita gitu untuk setidaknya tuh paham gitu kalau ini adalah alat pendukung bukan alat pembuat keputusan utama gitu. Jadi setelah semua analisis yang telah kalian lakukan gitu, oh tapi indikatornya nggak mendukung gitu, jadi ya mungkin gitu kalian menunggu gitu, menunggu sampai indikatornya mendukung keputusan kalian gitu, bukan ya ibaratnya ini sebagai sell terus kalian nyari alasan nih dari indikatornya sell misalkan, padahal yang sebenarnya buy, terus kalian nih nyari nih alasan-alasan supaya kalian harus buy. Nah itu salah ya, harusnya alasan-alasan yang harus buy dulu, baru indikatornya tuh apakah buy atau sell. Kalau sell ya kita harus nunggu sampai cycle-nya buy gitu kan. Nah terus mungkin itu sih, apalagi gitu mungkin ya satu lagi adalah biasanya di time frame ya kan, time frame A gitu indikatornya sell gitu, ngomong sell gitu, time frame B yang lebih kecil misalkan dia ngomong buy, time frame C kecil lagi lebih kecil lagi ngomong sell lagi, mana yang benar gitu kan. Jelas sesuai dengan yang aturan dan ibaratnya teori yang ada gitu kan, di mana gitu semakin besar time frame-nya itu noise-nya semakin kecil gitu. Contoh gitu kalau kalian main satu di 1 menit gitu ibaratnya kan, forex di 1 menit itu noise-nya gede ya kan, jadi banyak candle yang tiba-tiba naik disweret ke atas gitu, terus tiba-tiba dibanting ke bawah gitu, itu benar-benar abstrak gitu. Nah jadi gitu di bagian apa ya ibaratnya indikatornya pasti dia akan habis di atas keseret terus ke atas terus ke atas terus ke atas terus gak pernah bisa turun gitu kan. Nah kalau makanya kita harus tentukan dulu indikator atau time frame yang besarnya sebagai roadmap gitu kan. Biasanya aku selalu memakai yang hourly chart itu 1 jam sampai 4 jam gitu kan. Jarang day, kenapa? Karena day itu lama banget gitu kan, lama banget. Tapi setidaknya kalau 4 jam atau 1 jam itu sudah kelihatan kalau mau balik ke arah atau ibaratnya penerusan arahnya tuh udah kelihatan banget itu. Tapi mungkin itu aku, tapi mungkin kalau kalian ibaratnya ada lagi gitu. Terus biasanya aku juga pakai indikator moving average lah ya, tapi eksponensial. Kenapa eksponensial gitu? Nah, di sini aku bisa nerang gitu. Karena kalau simple itu dia gak kompatibel dengan candle baru kayaknya. Kalau soal pengertiannya ya, nggak kompatibel dengan candle baru. Jadi kalau candle baru itu melesat gitu kan, dia nggak langsung menyesuaikan diri gitu untuk yang moving average. Sedangkan kalau yang ya itu yang simple ya. Kalau yang eksponensial dia langsung menyesuaikan. Jadi kayak menurut saya lebih menarik aja gitu. Jadi kalau ada spike tinggi gitu di gold kan seringnya ada naik dan turunnya kan tajam banget ya kan. Kalau pakai simple gitu menurut saya kurang cocok sih. Nah kayak gini itu harus diriset dengan ibaratnya karakteristik dari marketnya sendiri gitu. Terus untuk yang indikator pemastian kayak gitu tadi yang kayak lagging leadingnya atau MACD, nah mungkin kalian bisa lihat nanti di episode yang mendatang gitu. Dan mungkin aku juga akan lebih terstruktur untuk kontennya juga sih. Mungkin di video akan datang juga itu aku akan menerangkan berbagai indikator yang juga yang saya aku gunakan tadi yang untuk trading ya kan. Sebagai acuan konten baru gitu mungkin, dan mungkin gitu aku akan memetakan gitu. Ya ibaratnya ngerangkum trader ya, ngerangkum trading lah, trading swing gitu kan ibaratnya, karena kalau scalping itu jujur cukup sulit ya kan kalau untuk diriku yang baru mungkin setahun kurang ya kan, aku baru join forex itu baru 6 bulan, tapi sorry aku udah belajar ini sudah jejak lama ya kan, mungkin sejak aku SMP kayaknya udah 8 tahun yang lalu. Nah, jadi ya aku sudah mungkin udah ada alih-alih sedikit lah ya untuk beberapa, mungkin ada kompatibel sedikit itu dan bisa trading sedikit-sedikit lah gitu kan. Dan mungkin aku akan ngerekam gitu ibaratnya perjalanan trader saya gitu. Mungkin itu sih. Kalau ada yang mau dikoreksi, ada mau yang ditambahkan, ya daripada aku ngomong doang mungkin aku bisa membuktikan juga gitu. Tapi kapan-kapan ya aku lihat dulu apakah kompatibel dengan jadwalku apa enggak gitu. Dan mungkin itu ya. Makasih.